Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai level tingkat pencegahan penyakit. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alusina Dewaru dengan NIM 10202401. Yang pertama, peningkatan kesehatan. Konsep dasar penyakit. Penyakit atau sakit adalah kegagalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur organ atau sistem tubuh. Penyakit atau sakit adalah suatu keadaan terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan tidak normal. Definisi ini dapat disimpulkan bahwa penyakit atau sakit berbeda dengan rasa sakit. Konsep tentang penyakit dipengaruhi oleh budaya, tingkat perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada masyarakat primitif yang masih awam dan pengaruh ilmu pengetahuan, konsep penyakit tidak dapat dijelaskan secara rasional. Berbeda dengan masyarakat sekarang ini yang sangat dipengaruhi oleh era komunikasi global yang lebih banyak mengenal konsep penyakit secara umum, tetapi tidak mendetail. Perkembangan konsep timbulnya penyakit lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan nalar manusia pada zaman ia hidup. B. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah. Yang pertama, faktor lingkungan. Penyebab masalah kesehatan di masyarakat adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam mengatasi kesehatan dan kurangnya rasa tanggung jawab sebagian besar masyarakat dalam bidang kesehatan. Kedua, faktor perilaku dan gaya hidup masyarakat, yang dimana masih banyaknya kebiasaan masyarakat yang dapat merugikan kesehatan dan adat istiadat yang kurang atau bahkan tidak menunjang kesehatan. Ketiga, faktor sosial ekonomi. Yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia sebagian besar masih rendah. Kedua, kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan kesehatan. Ketiga, penghasilan masih rendah dan pengangguran. Dan keempat, kemiskinan. Keempat, ada faktor sistem pelayanan kesehatan, di mana cakupan pelayanan kesehatan belum menyeluruh. Upaya pelayanan kesehatan sebagian masih berorientasi pada upaya kuratif dan sarana prasarana belum dapat menunjang pelayanan kesehatan. C. Tingkat pencegahan penyakit. Dalam kesehatan, masyarakat ada 5 tingkat pencegahan penyakit dan level and clear, yaitu pertama, peningkatan kesehatan, kedua, perlindungan umum dan khusus terhadap penyakit-penyakit tertentu, ketiga, menegakkan diagnosa secara dini dan pengobatan yang cepat dan tepat, keempat, pembatasan kecacatan, kelima, pemulihan kesehatan. D. Upaya kesehatan masyarakat, yang dimana untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat ada 4 upaya, yaitu yang pertama promotif atau peningkatan kesehatan, yang dimana peningkatan kesehatan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan seseorang melalui peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, dan lain-lain. Kedua, ada preventif atau pencegahan penyakit, yang dimana pencegahan penyakit adalah usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ibu hamil, dan lain-lain. Ketiga, ada kuratif atau pengobatan, yang dimana kuratif atau pengobatan adalah usaha yang ditunjukkan terhadap orang sakit untuk dapat diobati secara tepat, sehingga dalam waktu singkat dapat dipulihkan kesehatannya. Keempat, ada rehabilitatif atau pemulihan, yang dimana rehabilitatif atau pemulihan kesehatan adalah usaha yang ditujukan terhadap penderita yang baru pulih dari penyakit yang dideritanya, sehingga dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular. Penyakit menular disebut juga penyakit infeksi, adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu individu kepada individu lainnya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Oleh karena itu, penyakit menular ditandai dengan adanya agen atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah tersebut. Pemberantasan penyakit menular dapat dilakukan dengan cara 3, yakni yang pertama, eliminasi reservoir. Untuk reservoirnya adalah manusia yang dapat dilakukan dengan melakukan isolasi dan karantina. Isolasi artinya penderita penyakit infeksi dipisahkan dengan orang yang sehat. Penderita penyakit menular harus menempati tempat khusus untuk mengurangi kontak dengan orang yang sehat. Isolasi harus dilakukan sampai penderita penyakit menular tersebut dinyatakan sehat, yakni
Hasil laboratorium menunjukkan tidak adanya lagi agen dalam tubuh penderita tersebut dan gejala klinis juga tidak didapati lagi. Sedangkan karantina dilakukan bagi orang yang sehat yang pernah kontak dengan penderita penyakit menular, walaupun orang tersebut belum terlihat atau belum muncul gejala klinisnya. Kedua, memutus mata rantai penularan. Memutus mata rantai penularan yakni dengan menjaga imunitas tubuh pada host agar tetap optimal dan mengkondisikan lingkungan untuk tetap baik. Lingkungan perlu diperhatikan sanitasinya. Begitu pula host, dalam hal ini manusia, perlu melakukan personal hygiene yang baik karena agen penyakit menular dapat masuk dalam tubuh host jika kondisi lingkungan mendukung dan host juga dapat dalam kondisi yang rentan. Lalu ketiga, melindungi kelompok yang rentan. Melindungi kelompok yang rentan merupakan upaya pemberantasan dan pencegahan terhadap penyakit menular. Kelompok yang rentan perlu dilakukan perlindungan khusus atau specific protection, misalnya dengan memberikan suplemen tertentu sesuai kebutuhan, atau dapat pula dilakukan dengan imunisasi dan atau vaksinasi. Pencegahan penyakit menular. Secara umum, pengertian pencegahan adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Salah satu teori pada ilmu kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan timbulnya penyakit adalah teori Level dan Clark, yakni 5 tingkat pencegahan penyakit. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa pencegahan penyakit dapat dilakukan pada fase sebelum sakit, atau pencegahan primer, dan pada fase selama proses sakit, atau pencegahan sekunder dan tersier. Pencegahan primer disebut juga sebagai pencegahan tingkat pertama, meliputi kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Pencegahan sekunder disebut juga pencegahan tingkat kedua, meliputi diagnosis dini dan pengobatan yang tepat. Selanjutnya, pencegahan tersier atau pencegahan tingkat ketiga meliputi pencegahan terhadap cacat dan rehabilitasi. Menegakkan diagnosa secara dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Diagnosis merupakan istilah yang diadopsi dari bidang medis dan kedokteran sebagai proses untuk penentuan jenis penyakit dengan cara melihat dari gejala-gejala yang muncul. Diagnosis merupakan istilah teknis atau terminologi yang kita adopsi dari bidang medis. Menurut Thorndike atau Hagen, diagnosis dapat diartikan sebagai upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit atau yang disebut dengan weakness disease. Apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang saksama mengenai gejala-gejalanya atau yang disebut dengan symptoms. Lalu kedua, studi yang saksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan dan sebagainya yang esensial. Keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang saksama atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal. Pembatasan kecacatan. Menurut Level and Clark, pembatasan kecacatan termasuk dalam pencegahan sekunder, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menghentikan perkembangan penyakit dan mencegah terjadinya kerusakan fungsi tubuh yang lebih lanjut. Pembatasan kecacatan merupakan salah satu tahap dalam upaya pencegahan penyakit yang bertujuan untuk mengurangi dampak lebih lanjut dari suatu penyakit agar tidak menimbulkan kecacatan yang lebih berat. Upaya ini dilakukan setelah seseorang mengalami penyakit, namun sebelum terjadi komplikasi atau kecacatan permanen. Peran manajemen informasi kesehatan, TOMIC. Informasi kesehatan merupakan bidang khusus dalam bidang kesehatan yang melibatkan perubahan terencana dari gaya hidup dan kondisi kehidupan yang berhubungan dengan kesehatan melalui berbagai kebiasaan individu dan lingkungan. Promosi kesehatan adalah serangkaian tindakan untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan sebaik mungkin pada individu maupun kelompok. Promosi kesehatan melibatkan 3 tindakan, yaitu memberitahu masyarakat bagaimana cara hidup sehat, mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, dan mengutamakan mencegah daripada mengobati penyakit. Promosi kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan melalui berbagai intervensi sosial dan lingkungan yang berdampak positif terhadap kualitas hidup serta pencegahan penyakit tanpa harus menggunakan pengobatan dan perawatan terlebih dahulu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.